Sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan yang terhormat Bapak Satria selaku dosen pembimbing dan Ibu Nindi selaku dosen kopembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang meneliti tentang pengaruh keempat variabel terhadap kepuasan pelanggan, studi kasus di pengguna sosial di Surabaya, seperti itu. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini adalah industri kimia, peningkatan mana sih? Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan yang terhormat Bapak Satria selaku dosen pembimbing dan Ibu Nindi selaku dosen kopembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang meneliti tentang pengaruh keempat variabel terhadap kepuasan pelanggan studi kasus pengguna sosial di Surabaya. Nah, di sini yang melatar belakangi penelitian ini adalah pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, didukung juga peningkatan pendapatan e-commerce, juga pendapatan e-commerce di ASEAN, juga di seluruh Asia Pasifik yang mengalami peningkatan cukup signifikan, di mana Indonesia sebagai pangsa pasar yang potensial di ASEAN dengan CAGR yang cukup tinggi menjadikan Indonesia menjadi negara yang menjanjikan untuk pengembangan e-commerce lebih lanjut. Nah, diproyeksikan bahwa nilai e-commerce di Indonesia ini akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti itu. Nah, karena kemarin saya menemukan data mengenai pembelanjaan kategori fashion dan beauty mengalami peningkatan, Sosial sebagai pelopor beauty e-commerce pertama di Indonesia ini perlu memperhatikan hal ini, karena beauty ini termasuk ke dalam kategori tersebut, seperti itu. Nah, karena peningkatan pasar yang signifikan menyebabkan persaingan pasar yang lebih ketat, yang dimana akan mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan. Profitabilitas perusahaan akan terlihat pada kepuasan pelanggan juga, akan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan. Nah, rumusan masalah di sini adalah bagaimana pengaruh keempat variabel tersebut dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan pengguna sosiola di Surabaya, seperti itu. Karena ditemukan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang beauty e-commerce menggunakan keempat variabel ini menemukan hasil yang positif dan signifikan yang dilakukan pada negara Vietnam. Nah, tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui pengaruh apakah keempat variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ditemukan bahwa saat ini Indonesia ini mengalami tren kenaikan terhadap yang cukup bagus terhadap industri kecantikan ya. Nah, didefinisikan tiap variabel ini, variabel pertama online shopping experience ini bentuk pengalaman pribadi pelanggan saat bertransaksi secara online yang mencakup aspek emosional. Kemudian ada seller or customer service, yang dimana keseluruhan kualitas desain web dan kualitas layanan elektronik ini mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian external insentif, di mana insentif ini diberikan oleh pihak penjual yang ada di e-commerce ini untuk mempengaruhi hal tersebut. Aspek itu meliputi harga, atribut produk, fitur produk, bahkan sumber pendapat dan kebijakan promosi. Kemudian ada variabel security and privacy, yang dimana ini merupakan keamanan atas transaksi yang melibatkan informasi pribadi seperti informasi demografis, nomor kontak, alamat pengiriman, bahkan informasi kartu kredit, seperti itu. Nah, penelitian terdahulu oleh Holloway dan Betty ini meneliti tentang ketidakpuasan dan faktor kepuasan yang ada di online service quality.
gitu. Nah, pada penelitian ini akan dihasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan online dan yang mencegah kegagalan. Nah, penelitian sebelumnya oleh Pentina ini menyebutkan bahwa online shopping experience ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan browser. Namun, ini akan berlaku pada negara-negara tertentu yang memiliki budaya berbeda-beda, karena dimensi pragmatis dan sensorik pada tiap negara itu berbeda. Nah, penelitian oleh Bluth ini mengukur tentang pengukuran kualitas servis elektronik secara keseluruhan agar lebih akurat dan agar bisa memprediksi pola perilaku. Nah, penelitian selanjutnya oleh Rita et al. Ini meneliti tentang kualitas e-commerce, kualitas elektronik secara keseluruhan. Namun ditemukan bahwa customer service itu tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap terhadap kualitas layanan elektronik. Nah, dilanjutkan oleh penelitian Nguyen bahwa keempat variabel online shopping experience, seller or customer service, juga external incentive dan security dan privacy ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada B2B e-commerce di ASEAN. Nah, pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan Maret 2021 hingga Juni 2021. Nah, jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, penelitian korelasi, juga penelitian verifikatif, di mana penelitian ini mengetahui hubungan kausalitas antar variabel atau konstruk dan menguji hipotesis hasil penelitian terdahulu menggunakan data yang berupa angka. Nah, data penelitian ini diperoleh dari data primer. Data primer tersebut adalah data dari responden berupa data demografi, pengguna sosiola, karakteristik pengguna sosial di Surabaya, dan juga tingkat kepuasan pelanggan. Seperti itu. Nah, model hipotesis yang dibentuk ini adalah hipotesis pertama ini, apakah online shopping experience ini berpengaruh positif signifikan terhadap customer satisfaction, seller or customer service berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction, juga external incentive berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction, dan yang terakhir security and privacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Nah, skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert untuk mengolah datanya, mendapatkan data. Di sini ketujuh poin ini adalah sangat tidak setuju, sedikit tidak setuju, ragu-ragu, cukup setuju, dan sangat setuju. Kemudian perencanaan pengambilan sampel yaitu dengan metode non-probability sampling, juga convenience sampling, yang berjumlah 190 atau minimal 100. Akan dilakukan screening apakah responden tersebut memenuhi kriteria seperti berusia 18 hingga 40 tahun, atau masih menggunakan atau pernah menggunakan sosiola, seperti itu. Nah, teknik pengolahan data yang digunakan ini pengolahan SEM, pengujian CFA dan path analysis, kemudian uji goodness of fits, dan akan dilakukan interpretasi dan modifikasi model apabila hasil residual yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri presentasi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.